Malam ini dalam mobil, entah kenapa saya ingin menceritakan sesuatu hal yang tidak biasa. Bisa dibilang ini pengalaman seseorang. Cerita ini berawal dari sebuah ketidaksengajaan. Seorang wanita malam hari di dalam mobilnya ketika berkendara malam-malam, dia merasakan ada sesuatu yang lain di dalam tubuhnya gitu ya, kayak kepala membesar, matanya itu panas banget, dada itu ngerasa kayak panas juga gitu loh. Terus ngerasa nggak enak. Ini cerita kayak seperti cerita, pernah dengar nggak ada sisir kuntilanak atau tusuk rambut dari kuntilanak ternyata bisa dibuat untuk menyantet ya istilahnya. Korban-korbannya ini tusuk-tusuk dengan menggunakan tusuk-tusuk dari tusuk kuntilanak ini. Biasanya yang diserang adalah kebanyakan wanita ya. Nah, si Kunti ini akan masuk ke dalam media dimensi lain dan dia itu akan menyarum menjadi korban. Jadi dia ada dalam tubuh itu, dia menyebarkan kayak aura-aura negatif gitu. Aura-aura negatif ini nanti dari si dukun dikirim masuk ke tubuh si kuntilanak ini. Terus dia akan menyebarkan aura-aura negatif dan korbannya akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Rasa yang nggak enak, bener-bener nggak enak, bener-bener agak-agak gimana ya, nggak bisa tidur kalau malam, terus ngerasakan pokoknya gelisah berkepanjangan. Terus korbannya ini akan merasakan biasanya mukanya itu bisa ngerasakan muka itu kayak sedikit agak tembem dari biasanya. Terus auranya agak hitam kegelapan gitu loh. Kenapa sih korban itu menyantet menggunakan tusuk atau sisir yang bersumber dari si Kunti ini? Tujuannya adalah untuk menjembatani dari sebuah aspek metafisika yang akhirnya nanti ini korbannya itu akan merasakan hal-hal yang aneh yang terjadi gitu loh, hal-hal yang aneh yang terjadi. Dan salah satu penumbalannya biasanya dengan darah anak gadis perawan ataupun sepasang bunga kantil ya biasanya untuk penumbalannya seperti itu. Nah, wanita ini tiap malam merasakan hal-hal yang nggak enak banget. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Hal-hal yang nggak enak ini semakin lama itu membuat dia itu semakin ngerasa kayak menjelang malam sekitar jam 10 ke atas tuh dia merasakan badannya tuh nggak enak, nggak karuan, ngerasa pipi, pokoknya seluruh muka itu panas, dada itu panas, terus rasa kayak napasnya tuh kayak dibekap itu kondisinya dia tuh bisa sampai ngerasa sampai sejam 2 jam gitu. Terus punggung itu terasa panas, ini dari penuturan yang saya dengar ya, punggung itu merasa panas. Terus dia itu seperti mendengar ada kayak panggilan gitu loh, panggilan dari si nama Kunti ini. Dia tuh kayak waktu itu dia pernah dengarnya namanya Herlina, nggak tahu aku Herlina siapa, si Kunti ini namanya itu. Nah, ini kayak membisik-bisik di kupingnya gitu loh. Dan ya seperti dia sendiri juga bisa melihat gitu, penampakannya rambutnya panjang, mukanya agak-agak tirus gitu. Terus matinya waktu itu mati muda gitu loh, dari seperti yang aku dengar gitu loh, mati muda. Nah, si Kunti ini dikirim oleh seorang dukun untuk menjadi media untuk menjembatani rasa sakit itu ya. Jadi ibarat kata dia ini menempel ke tubuh si korbannya, mengikuti si korbannya setiap malam. Biasanya akan duduk di kayak
kayak kalau kita mau tidur dia akan duduk di pinggir ranjang atau di sisi-sisi kasur ya, kayak gitu. Jadi yang dia rasakan tuh nggak enak semua, tapi teman saya ini nggak pernah bilang. Dia juga diem aja waktu merasakan itu, karena dia sendiri mengetahui kalau apa yang ia rasakan dan ia alami adalah hal-hal yang aneh gitu, yang nggak pernah ia rasakan sebelumnya. Jadi aku juga baru dengar ternyata ada juga jenis santet yang berasal dari tusuk konde atau sisir dari si Kunti ini. Aku juga baru dengar ada santet yang jenis-jenis demikian. Jadi istilahnya tusuk atau sisirnya ini digunakan untuk media seperti kayak apa ya? Tapi medianya itu jadi korbannya itu nanti yang akan dikirim-kirimin dukun itu. Jadi kayak apa ya? Ibarat kata ini seperti santet, tapi cuma medianya yang berbeda, tapi mungkin unsurnya itu terasa hawanya di badan tuh terasa banget gitu loh, agak lain, memang agak ibarat kata kalau kita kesetrum itu 100 voltase, jadi rasanya itu kayak 500 voltase. Jadi mungkin tusuk ini kalau digunakan ke korban tuh hasilnya lebih mengena gitu loh, mungkin terus korbannya ini ngerasakan hal itu selama hampir sepertiga malam ya, jadi antara jam 10 sampai menjelang pagi itu baru dia ngerasa fisiknya kembali lagi ke rasa semula seperti manusia itu waktu dia itu menginjak antara jam 7 jam 8 gitu. Tapi menjelang tapi ngerasa dia itu hawa-hawa nggak enak itu terasa banget waktu malam, sampai sepertiga malam sampai pagi dini hari itu masih terasa banget. Jadi dia pun sendiri memang orangnya dibilang indigo yang bisa melihat. Jadi dia bisa mengkategorikan ini santetnya itu jenis apa gitu ya, santetnya media apa dia tahu. Dan teman saya ini juga ngomong seperti ini karena dia sudah mengalami, dan dia cuma ingin berbagi cerita. Barangkali ada teman-teman yang mengalami hal-hal seperti ini, paling nggak teman-teman itu bisa lebih cooling down dulu. Maksudnya kita mengawasi aja, tapi kita itu tetap doa gitu, nggak usah risau karena segala sesuatu yang datangnya dari setan itu nggak akan bisa lama mengontrol diri kita. Yang terpenting kitanya sendiri juga yakin kita punya Tuhan, punya kekuatan yang bisa membuat semua itu hilang dengan sendirinya gitu loh. Jadi teman saya ini selalu berpikiran positif, selalu berpikiran baik, bahwa segala hal buruk itu akan kembali ke orangnya lagi gitu loh. Jadi setiap kita doa, kalau kita doa baik, pasti hal baik yang akan datang ke kita. Tapi kita kalau mendoakan hal jelek ke orang lain pula yang akan menerima hal jelek itu. Jadi semua itu kembali lagi